mempresentasikan sebuah presentasi berjudul Gojek Online. Nah, Gojek Online adalah platform aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan transportasi dan pengiriman barang secara real time. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan pengalaman yang mulus bagi pengguna. Nah, lalu di slide kedua, yaitu profil target pengguna. Pengguna konsumen, masyarakat umum yang membutuhkan layanan transportasi dan pengiriman barang dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan mitra, penyediaan layanan transportasi dan pengiriman barang yang bermitrakan dengan Gojek untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pendapatan. Penggunaan bisnis, pelaku usaha yang memanfaatkan layanan pengiriman Gojek untuk mendukung operasional bisnis mereka. Untuk di slide ketiga, yaitu fasilitas untuk pengguna konsumen, yaitu ada 3. 1. Pemesanan kendaraan, 2. Pengiriman makanan, 3. Pengiriman barang. Fasilitas untuk pengguna mitra. Nah, peluang bisnis mitra Gojek dapat memperoleh akses ke pangsa pasar yang luas dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan aplikasi mitra Gojek dapat menggunakan aplikasi khusus untuk mengelola pesanan, melacak pengiriman, dan memantau pendapat. Lalu, pembayaran tepat waktu, dukungan operasional. Lalu kelima, nah di sini ada diagram kontes Gojek Online. Di sini ada customer. Customer akan melakukan pemesanan melalui via Gojek. Selanjutnya, restoran akan mengkonfirmasi pesanan tersebut hingga Gojek akan melakukan pencarian driver. Restoran akan menunggu hingga driver ditemukan, sehingga ketika Gojek menemukan driver, maka driver akan melakukan perjalanan ke restoran yang kemudian akan memunculkan notifikasi bahwa driver menuju restoran. Lalu driver akan melakukan pembayaran melalui GoPay atau secara cash yang kemudian akan dikonfirmasi restoran. Di sini driver akan melakukan perjalanan ke restoran yang kemudian akan memunculkan notifikasi bahwa driver menuju restoran. Lalu akan melakukan pembayaran melalui GoPay atau cash. Nah, setelah itu pembayaran akan mengkonfirmasi bahwa pesanan akan segera dibuat. Selanjutnya driver akan menunggu, lalu restoran akan memberi informasi bahwa pemesanan yang telah dipesan telah diselesaikan. Nah, kemudian tanda panah yang berwarna biru ini merupakan sebuah proses pembayaran yang akan masuk ke dalam laporan pembayaran. Nah, untuk tanda panah yang berwarna merah merupakan sebuah proses penyelesaian yang akan masuk dalam penyelesaian kepada customer. Lalu di sini ada event list Gojek Online. Customer melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, lalu sistem Gojek mengkonfirmasi pesanan, mencari driver, menotifikasi driver, mengkonfirmasi pembayaran, mengirim laporan driver, mengirim laporan pembayaran, mengirim laporan penyelesaian. 3. Driver menunggu notifikasi, menuju restoran, melakukan pick up pemesanan, menunggu customer, melakukan pembayaran via GoPay atau cash. Lalu mengirim laporan driver. Restoran menerima notifikasi pesanan, mengkonfirmasi pesanan, memberikan informasi pesanan selesai. Untuk DFD level 0, penjelasannya yaitu pemesanan, yaitu order. Pelanggan mencari, driver menunggu sistem, dan setelah driver ditemukan, sistem mengkonfirmasi pesanan. Setelah itu driver menerima notifikasi untuk mengambil pesanan dari restoran. Perjalanan, setelah konfirmasi pesanan, driver melakukan perjalanan menuju restoran untuk mengambil pesanan. Restoran menyiapkan pesanan dan driver diinstruksikan melalui notifikasi untuk menuju restoran. Payment, pembayaran, yaitu pelanggan melakukan pembayaran untuk pesanan baik melalui GoPay atau cash. Restoran akan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Untuk DFD level 1, yaitu penjelasannya. Lalu data pembayaran, customer mengirim data pembayaran ke sistem Gojek. Sistem mengonfirmasi pembayaran dan mengonfirmasi ke restoran dari driver. Data status driver menunggu juga dikirim ke sistem sebagai bagian dan aliran data. Data penyelesaian, setelah pesanan selesai diantar, driver mengirimkan data penyelesaian ke sistem. Restoran mengkonfirmasi bahwa pesanan telah diselesaikan. Data laporan penyelesaian dikirimkan ke sistem diterima oleh customer. Data laporan, sistem menerima laporan dari driver, pelanggan, dan restoran terkait dengan perjalanan pembayaran dan penyelesaian. Untuk penjelasan IRD dari
sebuah IRD ini ada 5 entitas, yaitu order, pembayaran, driver, pelanggan, customer, restoran. Nah, order memiliki 4 atribut, yaitu ID menu, order ID, jumlah, subtotal. Nah, lalu untuk restoran memiliki 4 atribut juga, yaitu nama, ID restoran, order ID, nomor telepon. Driver memiliki 5 atribut, yaitu ID driver, nama driver, rating, nomor telepon, kendaraan. Lalu untuk menu memiliki 4 atribut, yaitu nama menu, harga, ID menu, deskripsi. Untuk pelanggan memiliki 6 atribut, yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, email, tanggal daftar. Lalu untuk pembayaran memiliki 4 atribut, yaitu ID pembayaran, jumlah, metode, dan tanggal. Nah, order yaitu data pesanan yang dilakukan oleh pelanggan, diantarkan oleh driver berisi atau satu lebih. Menu yaitu memiliki relasinya pelanggan ke order, memiliki relasi yaitu one to many, satu pelanggan bisa membuat banyak order. Lalu driver ke order memiliki one to many, satu pelanggan bisa membuat banyak order. Driver ke order yaitu satu mengantar banyak ke order. Lalu driver call order yaitu menggunakan relasi one to many, satu driver bisa mengantar banyak order. Relasi data pelanggan melakukan pesanan memiliki relasi one to many juga, yaitu bisa membuat banyak order. Menu yaitu menu ke restoran memiliki relasi many to one, yaitu banyak menu dari satu restoran. Adalah kamus data dengan cara penjelasannya. Mulailah dengan memberikan pengantar singkat mengenai Gojek Online. Jelaskan bahwa dalam sistem Gojek terdapat berbagai entitas yang saling berhubungan dan memiliki data penting. Contoh, dalam sistem Gojek Online kita akan mengolah berbagai data dengan penggunaan driver, restoran, serta layanan yang diberikan. Kamus data membantu kita untuk memahami entitas ini dan bagaimana mereka saling terhubung. Nah, untuk penjelasan setiap entitasnya, satu persatu entitas yang utama yaitu seperti driver, order, customer, restoran, menu, dan pembayaran. Nah, untuk contoh dari driver, entitas pertama driver yang mencakup informasi seperti identifikasi unik, ID driver, nama driver, nomor telepon, jenis kendaraan, dan rating yang diterima. Data ini penting untuk mengolah identitas dan kualitas pelayanan driver. Lalu, setiap penjelasan atribut yaitu harus terperinci setiap atributnya yang ada di dalamnya. Jelaskan tipe datanya, misalnya integer, string, float, dan peran dari atribut tersebut. Contoh, di dalam entitas driver kita memiliki atribut seperti ID driver yang merupakan identifikasi unik dan bertipe integer. Lalu ada nama driver yang merupakan nama lengkap driver disimpan dalam format string. Lalu kasus penggunaan, berikan contoh bagaimana data digunakan dalam sistem. Nah, misalkannya order digunakan ketika pelanggan memesan layanan melalui aplikasi. Contoh, ketika pelanggan melakukan pesanan makanan, data yang direkam dalam entitas order mencakup identitas pesanan yaitu order ID. Item yang diterima pun subtotal dan biaya pesanannya. Visualisasi digunakan diagram atau visual yang relevan seperti IRD yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Lalu kamus data ini membantu memastikan bahwa setiap data di dalam sistem terdefinisi dengan jelas, memungkinkan kita untuk menjalankan operasi secara efisien dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.